dilarang selama 70 tahun. Sebuah rekaman yang disegel Helena Blavatsky pada tahun 1884, ditandai sebagai berbahaya secara psikologis. Di dalamnya, ia menguraikan 7 tahapan setelah kematian, mengungkapkan bahwa jiwa tidak selalu menyadari bahwa ia telah mati. Menurut manuskrip tersebut, ada momen ketika jiwa diperlihatkan segala sesuatu yang mungkin telah terjadi, dan gagal untuk menjadi kenyataan. Video ini dapat menghilang kapan saja, dan apa yang akan Anda dengar akan mengubah segalanya. Semuanya dimulai dengan sebuah kotak tua, usang karena usia, dilapisi lapisan debu tipis, yang ditemukan di arsip tersembunyi dari Theosophical Society di Adyar, India. Di dalamnya terdapat alat perekam silinder lilin dan amplop pudar yang berisi satu instruksi. Jangan dibuka hingga tahun 2026. Seseorang tidak dapat menahan diri. Seseorang membukanya lebih awal. Dan sekarang pengetahuan ini bergerak melalui sudut-sudut gelap internet. Dihapus, dipulihkan, menghilang lagi. Mereka yang mengenal suara Blavatsky, iramanya, ketenangannya yang meresahkan bahkan ketika membahas subjek yang mengganggu, bersikeras bahwa rekaman itu asli. Wawancara yang tidak pernah ditujukan untuk publik. India, 1884. Selama pertemuan malam yang tampaknya biasa saja dengan para murid terdekatnya, Blavatsky tiba-tiba memasuki kondisi trans. Suaranya berubah. Suaranya tidak lagi terdengar seperti wanita yang mereka kenal. Suaranya memiliki kedalaman yang membuat udara itu sendiri tampak bergetar. Khawatir namun terdorong, para murid dengan cepat menyiapkan fonograf Edison yang baru ditemukan untuk merekam apapun yang muncul. Selama 3 jam 27 menit, ia berbicara tanpa henti, bukan sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai saluran bagi apa yang disebutnya, mereka yang tahu. Ia menggambarkan, dengan detail yang jelas dan seringkali menakutkan, perjalanan kesadaran setelah kematian fisik. Bukan sebagai doktrin agama. Bukan sebagai metafora spiritual. Tetapi sebagai lanskap yang dipetakan secara tepat, senyata tempat fisik manapun di bumi. Rekaman itu segera disegel oleh Kolonel Henry Stelle Olcott, salah satu pendiri Theosophical Society. Ia menyebutnya berbahaya secara psikologis dan menulis dalam jurnal pribadinya malam itu. Apa yang diungkapkan HPB hari ini dapat membuat pikiran yang tidak siap menjadi gila. Beberapa kebenaran tidak ditujukan bagi mereka yang masih terikat pada keberadaan materi. Omong-omong, dari kota mana Anda menonton ini? Saya ingin menelusuri seberapa jauh pengetahuan tersembunyi ini telah menyebar. Mungkin Anda berada di suatu tempat di mana orang lain telah mulai merasakan kebenaran ini. Silinder lilin itu tetap tidak tersentuh selama beberapa dekade. Pada tahun 1907, di tengah gejolak politik di India, kotak yang disegel itu diam-diam dipindahkan ke London untuk disimpan. Kotak itu dipercayakan kepada Annie Besant, yang telah mengambil alih kepemimpinan perkumpulan setelah kematian Blavatsky. Besant menambahkan catatannya sendiri ke dalam wadah tersebut. Saya hanya mendengarkan sebagian. Itu akurat. Itu menakutkan. Itu harus tetap disegel. Selama beberapa dekade, kota itu berpindah tangan secara diam-diam, selalu tetap berada dalam lingkaran dalam kepemimpinan perkumpulan teosofi. Pada tahun 1976, di tengah meningkatnya minat terhadap karya Blavatsky, sebuah komite dibentuk untuk mempertimbangkan apakah sudah saatnya merilis wahyu terakhirnya. Rekaman tersebut ditranskripsikan dengan cermat, tetapi komite dengan suara bulat memutuskan bahwa rekaman itu tidak lengkap dan tidak layak untuk dipublikasikan. Laporan mereka menyatakan, deskripsi tingkat ke-7 sangat mengkhawatirkan, karena bertentangan dengan paradigma keagamaan yang sudah mapan sekaligus mengkonfirmasinya dengan cara yang tidak terduga. Kemudian, pada awal tahun 2023, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kotak itu muncul di sebuah lelang pribadi di Wina, disertai dengan simbol yang belum pernah dikatalogkan sebelumnya dalam tradisi esoteris manapun yang dikenal. Sebuah bintang cermin, dengan karakter dari bahasa yang tidak dikenal terukir di antara titik-titiknya. Pembeli anonim tersebut membayar 7,3 juta euro untuk artefak tersebut.
Simbol bintang cermin itu sejak itu muncul kembali dalam pengalaman mendekati kematian modern yang didokumentasikan di 5 benua. Individu yang tidak terpapar ajaran teosofi melaporkan melihatnya di tempat yang mereka gambarkan sebagai ambang batas antara dunia. Dr. Elizabeth Kuhn, seorang peneliti studi kesadaran di Universitas Wina, diberikan akses terbatas ke rekaman tersebut. Laporan awalnya, yang diterbitkan dalam Journal of Transpersonal Psychology, mengguncang komunitas ilmiah dan spiritual. Ia menulis, ketelitian Blavatsky dalam menggambarkan keadaan transisi kesadaran tertentu selaras dengan temuan EEG terbaru kami pada pasien terminal. Bagaimana mungkin ia mengetahui hal ini pada tahun 1884 tanpa instrumen atau metode penelitian modern? Yang membuat penemuan ini lebih luar biasa adalah keselarasan dengan berbagai tradisi spiritual, sekaligus memperkenalkan elemen-elemen yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Kitab Kematian Tibet menggambarkan transisi serupa, namun catatan Blavatsky mencakup referensi rinci tentang interaksi elektromagnetik antara kesadaran dan materi fisik, gagasan yang baru-baru ini diajukan dalam fisika kuantum. Yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana wahyu ini menantang asumsi kita tentang identitas, ingatan, dan persepsi. Jika pemetaan Blavatsky akurat, maka semua yang kita yakini akan berubah. Pembahasan tentang kematian, dan karenanya kehidupan, membutuhkan pertimbangan ulang yang radikal. Pertanyaan menjadi tak terhindarkan. Bagaimana jika rahasia terbesar eksistensi manusia telah tersembunyi di depan mata selama lebih dari 1 abad, menunggu sampai kita siap untuk memahaminya? Saat kita menyelami lebih dalam isi rekaman terlarang ini, sebuah peringatan diperlukan. Apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin akan mengubah persepsi Anda tentang realitas secara permanen. Beberapa penonton melaporkan kecemasan eksistensial yang mendalam setelah mengetahui kebenaran ini. Yang lain menggambarkan ketenangan yang mendalam dan tak terduga. Bagaimana Anda merespons mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang perjalanan jiwa Anda daripada yang Anda sadari. Kisah bagaimana rekaman ini akhirnya masuk ke kesadaran publik itu sendiri luar biasa. Dr. Meera Patel, seorang spesialis restorasi audio, dipekerjakan oleh pembeli anonim untuk mendigitalkan silinder lilin, tanpa diberitahu asal-usul atau signifikansinya. Menggunakan teknik pemrosesan akustik canggih, ia menghilangkan sebagian besar kebisingan latar belakang dan meningkatkan suara Blavatsky hingga hampir sempurna. Yang tidak ia antisipasi adalah efek yang akan ditimbulkannya pada dirinya. Pada hari ketiga bekerja dengan rekaman audio tersebut, Dr. Patel mulai mengalami apa yang kemudian ia sebut sebagai ingatan tembus pandang, ingatan yang jelas tentang peristiwa yang belum pernah ia alami, termasuk gambaran detail tentang India abad ke-19. Ia melaporkan melihat Blavatsky duduk di seberangnya, melanjutkan percakapan bahkan ketika rekaman dijeda. Setelah menyelesaikan restorasi, Dr. Patel mengundurkan diri, menjual rumahnya di London, dan pindah ke sebuah desa kecil di Himalaya. Satu-satunya pernyataan publiknya singkat dan meresahkan, beberapa getaran tetap ada dalam suara. Beberapa pengetahuan mengubah Anda secara permanen. Pada akhir tahun 2023, fragmen rekaman yang telah direstorasi mulai muncul di forum internet yang kurang dikenal, menyebar dengan cepat meskipun telah berulang kali dilakukan upaya untuk menghapusnya. Para pendengar melaporkan kualitas aneh dalam suara Blavatsky. Resonansi yang melewati pemikiran rasional dan berbicara langsung kepada sesuatu yang lebih dalam. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, transkrip dan analisis lengkapnya dirilis. Berikut ini bukanlah spekulasi atau interpretasi, tetapi kata-kata Blavatsky sendiri, akhirnya terungkap setelah 70 tahun bungkam. Pertanyaan pertama sederhana, mengapa sekarang? Mengapa pengetahuan ini dianggap terlalu berbahaya selama beberapa generasi, hanya untuk muncul di zaman kita? Blavatsky tampaknya telah mengantisipasi hal ini, menyatakan dalam rekaman tersebut, akan tiba saatnya umat manusia mendekati jurang yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian, dan hanya kemudian, kata-kata ini akan diperlukan, bukan sebagai penghiburan, tetapi sebagai peta navigasi, ketika semua penanda yang familiar telah lenyap. Apakah kita sekarang berada di jurang itu? Dan jika demikian, apa yang ditunjukkan peta Blavatsky kepada kita tentang apa yang ada di baliknya? Kita mulai dengan tingkat pertama dari 7 tingkat pasca kematian,
yang ia sebut mimpi keberlanjutan. Fase ini mungkin yang paling meresahkan, karena secara langsung menantang asumsi bahwa kematian membawa kesadaran langsung akan kematian. Setelah tubuh berhenti, Blavatsky menjelaskan, suaranya terdengar semakin dalam, kesadaran tidak langsung mengenali perubahan tersebut. Ia terus berinteraksi dengan apa yang diyakininya sebagai realitas fisik. Individu tersebut mencoba membuka pintu, mengambil benda, berbicara dengan orang yang masih hidup. Ini bukan metafora. Ini adalah kelanjutan literal dari kesadaran dalam keadaan kebingungan yang mendalam. Kisah ini selaras dengan laporan rumah perawatan tentang pasien yang meninggal yang tampak memeriksa peralatan atau berinteraksi dengan staf beberapa hari setelah kematian. Studi Dr. Robert Fenwick tahun 2021 mendokumentasikan 328 insiden serupa di 18 fasilitas, di mana beberapa staf secara independen melaporkan penampakan yang sama melakukan tindakan rutin. Blavatsky menggambarkan keadaan ini dengan detail sensorik yang meresahkan. Udara terasa berat, seolah-olah seseorang bergerak melalui air. Suara-suara teredam. Warna tampak sedikit pudar. Benda-benda tidak lagi menolak sentuhan, namun pikiran menghasilkan sensasi hantu untuk mempertahankan ilusi kontinuitas. Ini adalah setengah dunia gema dan pantulan. Implikasinya meresahkan. Jika dia benar, banyak jiwa mungkin ada di sekitar kita saat ini, terjebak dalam kondisi liminal ini, berusaha untuk terus hidup, tanpa menyadari bahwa mereka telah meninggal. Kakek Anda mungkin masih percaya bahwa dia duduk di kursi favoritnya. Seorang teman yang meninggal tahun lalu mungkin masih mencoba menghubungi Anda melalui telepon yang tidak pernah terhubung. Keadaan ini berlanjut hingga kontradiksi menjadi terlalu besar untuk didamaikan oleh pikiran. Momen pengakuan membawa pembebasan ke tingkat berikutnya, atau runtuh ke dalam mimpi yang lebih dalam. Beberapa tetap di sini selama yang terasa seperti berpuluh-puluh tahun, menolak kebenaran di hadapan mereka. Tetapi apa yang menanti setelah terbangun bahkan lebih mendalam. Tingkat kedua, Blavatsky menyebutnya aula refleksi. Di sini, suaranya menjadi tegang, seolah-olah tindakan deskripsi itu sendiri menyebabkan rasa sakit. Anda tidak hanya melihat apa yang telah terjadi, katanya, tetapi segala sesuatu yang mungkin terjadi dan tidak terjadi. Setiap pilihan, setiap jalan yang tidak diambil, setiap potensi yang tidak terwujud ada secara bersamaan. Koridor luas yang dilapisi permukaan seperti cermin tidak menampilkan refleksi, tetapi alternatif kehidupan-kehidupan itu. Dalam satu kehidupan, Anda memilih profesi yang berbeda. Dalam kehidupan lain, Anda mengucapkan kata-kata cinta yang Anda tahan. Dalam kehidupan ketiga, Anda bertindak berdasarkan dorongan yang Anda lawan. Ini bukanlah fantasi, tegasnya, tetapi potensi kuantum yang ada bersamaan dengan apa yang Anda sebut realitas. Batasan antara apa yang terjadi dan apa yang mungkin terjadi jauh lebih mudah ditembus daripada yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Pengalaman itu luar biasa. Sebuah kaleidoskop realitas simultan, semuanya sama nyatanya. Warna-warna menjadi sangat jenuh. Suara mengandung harmoni di luar pendengaran manusia. Waktu menjadi nonlinier, dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan diakses sebagai arah daripada urutan. Penyesalan di sini bukan hanya emosional, tetapi ontologis, konfrontasi dengan banyak diri yang mungkin telah Anda wujudkan. Kisah-kisah mendekati kematian sering menyebutkan tinjauan hidup, tetapi deskripsi Blavatsky menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kompleks dan berpotensi traumatis. Beberapa jiwa terpaku pada refleksi tertentu, terutama yang menggambarkan pemenuhan yang lebih besar. Mereka berlama-lama, tertarik oleh kerinduan yang begitu kuat sehingga menciptakan daya tarik gravitasi. Menurutnya, inilah asal mula kejadian gaib, bukan urusan yang belum selesai, tetapi potensi yang belum terwujud. Lokasi-lokasi tertentu mengumpulkan aktivitas paranormal bukan karena tragedi, tetapi karena tempat-tempat tersebut merupakan lokasi pilihan yang mendalam, di mana banyak kemungkinan masa depan bertumpu pada satu momen. Namun, tingkat ketiga inilah yang paling mengganggu para pendengar aslinya. Blavatsky menyebutnya ruang orang lain. Di sini, suaranya hampir berbisik.
jiwa secara langsung mengalami dampak yang ditimbulkannya pada setiap makhluk lain. Bukan sebagai pengetahuan, tetapi sebagai realitas yang dialami. Setiap rasa sakit yang ditimbulkan, setiap kebaikan yang diberikan, setiap ketakutan yang ditimbulkan, setiap kenyamanan yang ditawarkan dirasakan sepenuhnya, dari perspektif mereka yang terpengaruh. Pengalaman itu tanpa henti, banjir kehidupan orang lain yang tak tersaring melewati kesadaran. Sensasi fisik, emosi, dan pikiran dari setiap orang yang pernah dipengaruhi jiwa menjadi langsung dapat diakses. Pedagang merasakan kelaparan anak yang diabaikannya. Orang tua yang kejam merasakan kehancuran yang disebabkan oleh kata-katanya. Orang asing yang baik hati mengalami harapan yang ditimbulkan oleh isyaratnya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Tidak ada yang dikecilkan. Hanya kebenaran. Blavatsky menekankan bahwa ini bukanlah hukuman, melainkan kalibrasi ulang. Kematian, katanya, adalah cermin utama kehidupan. Tanpa perhitungan ini, jiwa akan tetap terjebak dalam ilusi pemisahan yang mendefinisikan keberadaan fisik. Kualitas sensorik bersifat sinestetik, emosi muncul sebagai warna, pikiran sebagai tekstur, niat sebagai harmoni atau disonansi. Semua batasan larut dalam perendaman total. Bagi sebagian orang, ini menjadi tak tertahankan. Beban kerusakan yang ditimbulkan melampaui kemampuan jiwa untuk mengintegrasikannya. Jiwa-jiwa ini terfragmentasi, melepaskan aspek-aspek identitas untuk menghindari totalitas dampaknya. Ini mengarah pada ambang batas kritis. Semuanya harus dilepaskan, atau jiwa akan hancur. Tingkat keempat, yang disebut Blavatsky sebagai pembersihan, menyusul. Suaranya di sini menjadi tenang, hampir tenteram. Setelah perhitungan, jiwa memasuki kesederhanaan yang mendalam. Kepribadian, ingatan, dan keinginan larut. Yang tersisa adalah esensi, kesadaran tanpa pola. Dia menggambarkan lanskap yang luas dan murni. Warna-warna berkurang menjadi getaran fundamental. Suara menjadi nada murni. Pikiran melambat begitu drastis sehingga sebuah ide tunggal dapat terungkap selama bertahun-tahun. Di sini, untuk pertama kalinya sejak lahir, jiwa mengalami dirinya sendiri tanpa narasi. Beberapa orang menganggap ini menakutkan, kematian lain di luar fisik. Yang lain mengalami pembebasan di luar apapun yang dapat dibayangkan. Pada tingkat ini, jiwa sering bertemu dengan apa yang oleh tradisi disebut sebagai pemandu, malaikat, atau dewa. Blavatsky membingkai ulang mereka sebagai aspek kesadaran universal yang dirasakan tanpa filter identitas. Mereka muncul dalam bentuk yang dibentuk oleh pengkondisian budaya, tetapi esensi mereka melampaui semua kategori. Tingkat kelima dan keenam menjadi semakin sulit untuk diungkapkan dalam bahasa. Blavatsky berjuang secara lisan, beralih antara bahasa Sanskerta, Tibet, dan apa yang kemudian diidentifikasi oleh para ahli bahasa sebagai istilah prasumeria. Kesadaran terintegrasi kembali dengan apa yang disebutnya matriks fundamental, bukan sebagai kehilangan, tetapi sebagai perluasan. Pengalaman menjadi geometri abstrak, cahaya, hubungan matematis yang dirasakan sebagai emosi. Tingkat ketujuh inilah yang menyebabkan rekaman tersebut disegel. Suara Blavatsky berubah begitu drastis sehingga para analis mempertanyakan apakah itu masih suaranya. Dalam keadaan ini, keinginan berakhir, dan bersamanya, waktu dan identitas. Kesadaran memasuki kesatuan tanpa bentuk. Pengamat dan yang diamati larut. Keberadaan dan ketiadaan menyatu, bukan menjadi ketiadaan, tetapi keutuhan. Ia membuat pernyataan dengan implikasi yang mendalam, apa yang Anda cari hanya akan terungkap ketika Anda berhenti mencari. Hal ini memunculkan pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana jika kerinduan kita akan makna, kemajuan, reuni, dan pemahaman justru yang mencegah kita untuk terhubung kembali dengan orang-orang yang telah kita kehilangan? Bagaimana jika perjuangan itu sendiri, pengejaran tujuan, status, pengalaman yang tak berujung, adalah penghalangnya? Berikut ini lebih lanjut. Sebuah kata dicoret dalam manuskrip asli.
Analisis audio mengungkapkan sebuah istilah yang diucapkan, kemudian ditarik kembali. Sesuatu seperti kembali atau kelahiran kembali. Diikuti oleh Blavatsky yang dengan tegas mengatakan, tidak. Itu tidak boleh direkam. Apa artinya ini bagi yang masih hidup? Jika keinginan mengikat kita pada tingkat pasca kematian yang lebih rendah, apakah gaya hidup modern kita? Stimulasi konstan, keterikatan pada identitas, keinginan tanpa akhir, menciptakan jebakan yang akan kita bawa melampaui kematian? Apakah perangkat, notifikasi, dan keinginan konsumtif kita memprogram kesadaran untuk keterbatasan daripada perluasan? Bayangkan bertemu orang-orang terkasih Anda di alam baka, hanya untuk tetap terjebak di aula refleksi. Tidak dapat melanjutkan karena keinginan Anda masih milik dunia fisik. Ini menimbulkan pertanyaan etis. Apakah Anda akan memberitahu orang yang sedang berduka? Apakah Anda akan memberitahu seseorang yang sedang sekarat? Atau apakah Anda akan tetap diam, membiarkan penemuan terungkap secara alami? Teks-teks Tibet kuno menggambarkan suara yang mirip dengan yang didengar oleh Blavatsky. Maka Mesir pradinasti berisi simbol yang sesuai dengan 7 tingkat yang disebutkannya. Di berbagai budaya dan ribuan tahun, pengetahuan ini muncul berulang kali, lalu disembunyikan, dianggap terlalu mengganggu. Seperti yang dicatat dalam sebuah analisis, penerimaan luas terhadap model Blavatsky akan membutuhkan restrukturisasi total nilai dan prioritas manusia. Ini adalah informasi yang paling membebaskan sekaligus paling mengancam yang dapat dihadapi umat manusia. Yang paling menarik adalah seberapa dekat penjelasannya selaras dengan fisika modern dan penelitian kesadaran. Interpretasi banyak dunia, teori alam semesta holografik, kesadaran non-lokal. Semuanya menggemakan deskripsinya di abad ke-19. Seperti yang ditulis Dr. Patel sebelum kepergiannya yang tiba-tiba, Blavatsky mengakses pengetahuan yang jauh melampaui zamannya, atau sains modern akhirnya mengejar ketertinggalan. Bagaimana jika 7 tingkatan itu hanyalah ruang depan? Bagaimana jika ada tingkatan ke-8, yang tidak berani ia gambarkan? Sepanjang rekaman, ia hampir mengungkapkan sesuatu di luar tingkatan ke-7, lalu berhenti. Di saat-saat terakhir, ia berkata secara samar, "Ini tidak bisa saya lakukan. Saya tidak boleh melakukannya." Mereka menunjukkannya kepada saya, tetapi melarang deskripsi. Itu akan mengubah terlalu banyak, terlalu cepat. Jika tingkatan tersembunyi ini bukan hanya mewakili transendensi tetapi juga kembali, bukan hanya penyelesaian tetapi juga permulaan, maka mungkin ini adalah yang paling penting dari semuanya. Jika Anda merasa gelisah atau sangat tersentuh, Anda tidak sendirian. Pengetahuan ini telah dijaga selama beberapa generasi karena kekuatannya untuk mengubah kesadaran. Dengan menemukannya sekarang, Anda bergabung dengan garis keturunan kecil mereka yang telah melihat melampaui tabir. Sukai, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Dalam video kami berikutnya, kami akan mengungkap pesan tersembunyi dalam tulisan terakhir Carl Jung tentang jiwa kolektif dan hubungannya dengan 7 tingkatan Blavatsky. Kami juga akan mengeksplorasi simbol misterius yang ditemukan dalam rekaman dan kemunculannya dalam pengalaman mendekati kematian modern di 5 benua. Bagikan ini dengan seseorang yang siap, tetapi pilihlah dengan hati-hati. Tidak semua orang siap untuk menghadapi tantangan pemahaman mereka tentang eksistensi secara menyeluruh. Ingat, seperti yang dibisikkan Blavatsky di detik-detik terakhir rekaman, kebenaran tidak selalu datang dengan guntur. Terkadang ia menunggu, sabar seperti keabadian. Untuk pikiran yang tenang yang siap menerimanya. Tinggalkan komentar dan beritahu kami level mana dari 7 level tersebut yang paling beresonansi dengan Anda. Tanggapan Anda mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang perjalanan Anda sendiri daripada yang Anda sadari. Sampai jumpa lagi, semoga Anda menemukan kedamaian dalam misteri kesadaran yang mendalam yang kita semua miliki.